Ketika kita mengizinkan Tuhan Yesus di dalam rohnya yang kudus menguasai diri kita, segala sesuatu yang kita kira kita lemah itu sebenarnya kita pasti bisa. Kalau firman Tuhan katakan kita bisa, kita pasti bisa. Kita harus percaya pada firman Tuhan. Jangan percaya pada perasaan kita, jangan percaya pada hal yang mengintimidasi kita gitu. Percayalah, taruhlah pengharapanmu kepada apa yang Tuhan katakan tentang dirimu. Kamu memiliki hubungan dengan Yesus melalui Roh Kudus dan kedagingan di dalammu menjadi kelaparan. Hai semuanya, selamat datang kembali di channel Hatiku Percaya bersama saya Lia. Gimana kabar kalian semua? Saya yakin, saya berdoa juga kabar kalian pasti baik-baik aja. Sama seperti saya di sini baik-baik aja. Diberkati Tuhan semuanya ya. Saya mau sharing ke kalian tentang kedagingan. Gimana cara kita menekan atau mengurangi atau bahkan menghilangkan gitu ya. Karena kita masih hidup di dalam tubuh ini, kita masih bisa merasa sakit, kita bisa merasa sedih gitu. Kita merasakan banyak hal karena kita memang masih di dalam tubuh ini gitu. Kita masih punya godaan-godaan kedagingan kita untuk ya kalau kita ikutin akan menjauhkan kita dari roh, dari pimpinan roh. Jadi saya mau sharing satu cuplikan ini. Ini cuplikan yang saya sendiri juga diberkati teman-teman, dan saya sharing ke teman-teman saya yang lain. Hanya saja karena ini dibuat oleh seorang yang budayanya beda dengan budaya Indonesia. Kita orang timur kan, jadi lebih sopan dengan cara berpakaian. Makanya kalau saya saran ke kalian, kalau kalian cek, saya kasih linknya di bawah. Kalau kalian cek ke YouTube channelnya Vault 600, kalian bisa dapatkan banyak suatu penglihatan yang dia buat di dalam animasi, dan itu sangat memberkati saya. Tapi ya tadi yang saya bilang harus dengan filter, karena pakaian-pakaian wanitanya kadang terlalu sedikit vulgar teman-teman. Beda dengan budaya kita gitu ya. Jadi lebih-lebih untuk anak muda emang harus dengan filter kalau menonton ini gitu. Tapi itu cuma sebagian sih. Seseorang berkata, "Aku mencintai kehidupanku yang lama. Aku merindukan kehidupan lamaku dan aku ingin itu kembali." Menyebabkanmu merindukan kehidupan lamamu, itu adalah dagingmu. Dagingmu ingin kamu kembali ke kehidupan lamamu. Kembalilah kepada Yesus, jangan takut dengan musuhmu. Tidak, aku tidak mau Yesus. Aku mau pulang. Lihat kan, seorang Kristen berkata, "Aku mau pulang." Itu artinya dia ingin kembali ke kedagingannya. Kedagingan dan sifat dosa punya makna yang sama. Artinya terasing atau terpisah dari Tuhan. Galatia 5 ayat 17 berkata, "Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki." Ada pertentangan antara keduanya sehingga Anda tidak boleh selalu melakukan apa yang Anda inginkan. Di manakah kedagingan itu? Di dalam tubuh fisikmu. Tubuhmu dikontrol oleh kedagingan. Roma 8 ayat 10. Dari manakah kedagingan itu berasal? Karena sama seperti dosa masuk ke dalam dunia melalui satu manusia dan kematian melalui dosa, dan dengan cara ini kematian datang kepada semua orang karena semua orang telah berdosa. Roma 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Adam dan Hawa diciptakan dengan tubuh sempurna tanpa dosa.
Tetapi ketika Adam dan Hawa berbuat dosa, tubuh mereka menjadi rusak. Aku beri kepadamu satu contoh. Kamu sebelumnya adalah seorang yang tidak percaya atau ateis. Ada kedagingan di dalammu. Dan saat kamu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, Yesus masuk ke dalam hatimu, dan kedagingan tidak dapat mengontrol kamu karena Yesus telah ada di dalammu. Kemudian, kedagingan mencobamu untuk menatap gadis-gadis muda yang cantik. Kamu digoda oleh dosa. Apa yang salah denganku? Ya, aku berhasil. Ketika kamu merasa bersalah dengan dosamu, kamu akan berpikir bahwa Yesus marah padamu. Kamu gagal, kamu selalu gagal menjadi orang Kristen. Ada rasa tertuduh dan intimidasi. Dan tuduhan itu berkata kamu bukan orang Kristen yang baik. Kamu seharusnya berhenti menjadi orang Kristen. Kemudian dosa hawa nafsu tadi mengambil ruang di hatimu. Jika kamu mengaku kalah, kedagingan akan mengontrol bagian dari dirimu. Kamu harus dibaptis dengan kuasa dari Roh Kudus dan api. Matius 3 ayat 11. Roh Kudus membersihkanmu dan Dia memberi roh di dalammu. Kedagingan telah bertempur dengan roh di dalam kamu melalui kamu. Ini kamu di dalam dirimu. Apakah kamu sadar bahwa Roh Kudus dan kedagingan secara terus-menerus bertempur, berperang satu sama lain di dalam tubuhmu? Galatia 5 ayat 17. Cukup dengan semua ini. Tolong, tinggalkan saja saya sendiri. Terima kasih sudah mengizinkanku untuk mengontrolmu.
Apa yang salah denganmu? Kenapa kamu menghentikan Roh Kudus untuk mengalahkan kedagingan di dalammu? Kenapa kamu mengizinkan kedagingan mengontrol dirimu? Kenapa? Karena kamu ingin kehidupan lamamu kembali lagi. Kedaginganmu memimpin kamu kepada kehancuran. Tahukah kamu bagaimana cara mengalahkan perintah kedagingan di dalammu? Berserah pada Tuhan, cintai Yesus dengan hatimu dan taati seluruh perintahnya. Izinkan Roh Kudusnya tinggal di dalam kamu, dan kamu harus mengambil sisi Tuhan, pihak Tuhan untuk menang atas segala kedagingan di dalammu. Kamu bagaimanapun dikontrol bukan dengan kedagingan, tapi dengan roh. Jika roh dari Allah tinggal di dalammu. Roma 8 ayat 9a. Kamu harus punya relasi atau hubungan kasih dengan Tuhan Yesus melalui Roh Kudus, sehingga kedagingan di dalammu menjadi tidak berdaya. Dan roh di dalammu butuh diberi makan dengan firman Tuhan melalui Roh Kudusnya. Roma 7 ayat 5 dan 6 berkata, sebab waktu kita masih hidup dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirancang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita, agar kita berbuah bagi maut. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh, dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Nah, gimana menurut kalian? Semoga animasi tadi memberkati ya. Jadi saya mau bacakan firman Tuhan tentang keinginan daging di dalam Galatia pasal 5. Perikopnya hidup menurut daging atau roh dari ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jelas banget teman-teman. Kalau hidup kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, kita tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak akan hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, jadi kayak suka cekcok, berdebat. Itu juga dalam tanda kutip ya, berdebat yang dengan emosi, dengan tanpa pengendalian diri gitu. Terus kepentingan diri sendiri, egois, cuman mikirin diri kita sendiri aja. Percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, mabuk dengan game, mabuk dengan hobi gitu, tanpa kita lupa hubungan pribadi kita sama Tuhan, itu juga kemabukan. Pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi Tuhan tuh ingin kita dipimpin oleh rohnya untuk kita dapat terputus secara proses gitu ya, dengan keterikatan-keterikatan kita gitu. Dan sebenarnya roh juga teman-teman ketika menguasai kita bukan secara proses juga, bahkan pada saat itu pun ketika roh itu menguasai ruang tertentu yang kita dulunya mungkin isi dengan hal lain gitu kan, dengan kedagingan, pada saat itu roh yang menguasai, dan pada saat itu sebenarnya kita sudah kayak nggak ingin lagi gitu buat dosa, kayak keinget-inget dosa kita kok kayak mau muntah, atau kok kayak menjijikkan, atau kita sadar hal itu memalukan gitu. Nah, saya masuk ke buah roh ya, ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Jadi ketika kita memiliki Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus dalam hidup kita, bukan buah-buah roh, tapi buah roh. Jadi dari satu roh itu yang masuk ke dalam kehidupan kita, dia akan menghasilkan kasih dalam diri kita, sukacita, damai sejahtera, kita jadi orang yang sabar, kita jadi orang yang murah hati, kita jadi orang yang baik, setia, dan sebagainya gitu. Karena
barang siapa di ayat 24 menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan kedagingannya. Jika kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Jadi kita ada juga sih ya pengalaman saya gitu, orang baptis dengan Roh Kudus udah gitu, terus penuh dengan Roh Kudus, balik lagi saya ke itu lagi, karena saya mau sharing ke kalian ya, ada orang kayak gitu tapi kok hidupnya masih belum benar misalnya gitu ya. Ya itu sebenarnya karena dia cuman ngeroh aja, nggak mau dipimpin, hidupnya nggak mau dipimpin oleh roh gitu. Jadi kita juga harus mau dipimpin oleh roh supaya kita menanggalkan keinginan daging kita. Menyalipkan keinginan daging dan segala hawa nafsu dan segala keinginannya itu nggak gampang teman-teman. Saya tahu dengan kekuatan kita sendiri bahkan hal itu mustahil. Tapi dengan kekuatan yang tidak terbatas tadi, yang ketika kita mengizinkan Tuhan Yesus di dalam rohnya yang kudus menguasai diri kita, segala sesuatu yang kita kira kita lemah itu sebenarnya kita pasti bisa. Kalau firman Tuhan katakan kita bisa, kita pasti bisa. Kita harus percaya pada firman Tuhan. Jangan percaya pada perasaan kita, jangan percaya pada hal yang mengintimidasi kita gitu. Percayalah, taruhlah pengharapanmu kepada apa yang Tuhan katakan tentang dirimu. Nah, setiap ketaatan kita pada perintah-perintah Tuhan itu sebenarnya baik untuk diri kita sendiri, bukan baik untuk Tuhan, teman-teman. Itu baik buat kita sendiri sebenarnya. Tuhan tuh ingin kita taat karena Dia itu ingin memberkati kita gitu. Ketaatan kita itu baik buat diri kita sendiri. Jadi ya memang semua itu proses, tapi kita harus terus melakukan progres di dalam setiap perubahan hidup kita untuk menghasilkan buah-buah pertobatan. Nah, sampai ketemu lagi di video saya yang lain. Tuhan Yesus memberkati.